nilai seni nggak boleh hilang. Tetap nggak boleh nggak hilang. boleh hilang. Jadi, Jangan sampai hilang. Jadi makanya kami selalu bilang tadi di awal bahwa kami nggak melulu cari laba, Mas. Artinya ya kami harus terbuka sama klien. Kalau memang nggak mampu ya bilang nggak mampu. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Om Bayu dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang pasti tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini bisa cepat berlalu. Bersama saya Bayu Baroto Diasto di kanal Om Bayu. Yang seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber pelaku usaha UMKM dari Kabupaten Sleman. Kali ini kami berkesempatan ketemu dengan salah satu pria. Beliau ini piawai banget mengerjakan kerajinan kulit menjadi sesuatu yang nilainya ada, berestetika lebih tinggi. Produknya itu diminati beragam kalangan dan juga menurut saya potensinya untuk ekspor itu sangat tinggi. Siapa dia? Langsung yuk kita ketemu dengan Mas Andi. Halo Mas, ini ya Mas. Oke. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Bayu. Sehat walafiat, alhamdulillah. Asik banget gayanya Mas Andi. Apa adanya sih. Mas Andi, ini Mas, gimana Mas awal mulanya bisa terbentuk Ken Andi World Mas? Bisa cerita nggak Mas Andi? Belum lama sebenarnya Mas Bayu. Iya. Kami lahir tahun 2016. Oh. 2016 awal sebenarnya. Oh. Mulai publishing dari 2016, cuma mungkin embrionya itu sudah lama. Itu dari sebenarnya kami harusnya duet ini ya. Ada istri kan. Oh iya. Memang ini diawali dari istri sebenarnya. Rohnya dari istri sebenarnya. Dari istri ini kan penggila stationery ya. Dari awal dia ngumpulin nih banyak-banyak stationery yang dipakai. Nah, salah satunya dia punya ide kreatif waktu kuliah sebenarnya. Kreativitas mau bikin salah satu stationery itu dari bahan yang lebih awet itu apa ya? Nah, ditemukanlah kulit. Ya, kulit salah satu pilihan ya. Kan bisa kayu dan sebagainya. Tapi kulit salah satu pilihan untuk salah satu cover untuk stationery itu yaitu buku, untuk notebook itu dari bahan kulit. Nah, dari situ sebenarnya lah setelah ketemu saya sebenarnya ya merit lah 2015 ya 2015 itu mencoba untuk mempresentasikan ke saya bahwa ini ada sebuah produk yang bisa dijadikan bisnis karena emang saya fokusnya di manajerial sama konsep. Setelah itu coba saya lihat memang ini belum banyak atau belum ada waktu itu kan. Nah, kita coba bikin kita kerjakan, kita coba kasih nih ke orang-orang nih. Ya, sampelnya seperti itu. Jadi perjalanan kisahnya gitu, historinya Mas Bayu. Jadi kita kasih nih orang nikah, teman nikah, ulang tahun, gift apalah kita kasih. Reviewnya dari situ. Begitu kawan-kawan yang kita kasih ini free memang atau mungkin karena free ya. itu mendorong kami untuk lebih serius dalam hal khususnya adalah manajemen, penjualan dan sebagainya. Termasuk konsep, salah satu konsep bisnis ya udah kita ambil. Di tahun 2016 awal itu kami coba publishing. Oh gitu. Yes, gitu. Tapi kalau dari background Mas Andi sama Mbak Ken sendiri, emang ada Mas? Maksudnya background dari seni atau apa? Atau emang karena dari hobi jadi ini atau emang ada background sebelumnya Mas Andi? Ya sebenarnya kalau dibilang fokus dibikin produk jurnal kulit ini, Ken Andi ini kami sebenarnya nggak ada backgroundnya. Artinya kami nggak kuliah di ATK, nggak, atau
kami belajar di Kerajaan Kulit enggak. Istri itu kuliahnya HI sebenarnya. Oh, ya kan? jauh ya Mas? Saya di broadcasting sebenarnya ya. Iya. Cuman kami punya hobi sama, yaitu nulis. Kalau istri itu dia lebih nulis di ilmiah ya, dia lebih ke ilmiah. Kalau saya fiksi, ya saya bikin naskah dan sebagainya. Nah, dari sesama hobi menulis itulah kami mencoba menarik sebuah peluang, dalam arti gini, peluang dan mungkin harapan apa. Kalau kita dengar di Indonesia nih Mas Bayu, mungkin pemerintah ataupun apapun lembaga, ayo baca, sering dengar ya. Iya betul. Ajakan ayo baca, betul. Ayo nulis, pernah ada nggak? Jarang banget kan. Iya. Jadi di situ, historinya di situ. Ayo nulis itu yang kita coba coba kita kasih keseimbangan lah. Ayo baca dan ayo nulis harusnya kan. Nggak sebenarnya baca, tapi kita tidak menulis. Artinya apa? Sangat penting yang menurut saya. Kita menuliskan sebuah kisah kita, menuliskan sebuah perjalanan, ataupun menulis bumbu di dapur kan menulis. Iya betul. Nah ini butuhlah media, apa itu jurnal. Nah jurnal kita tadi hadir menemani kawan-kawan yang kita mau menulis atau belajar menulis atau mengembangkan profesional penulis yang sudah. Iya. Memberikan solusi ya Mas. Yes. Kalau ini Mas, akhirnya kalau tadi cerita Mbak Ken suka dengan stationery, ya. Itu bisa kayu, bisa apapun, kok ke kulit. Nah, oke. Jadi salah satu yang membuat pilihan ke kulit itu satu, bahwa memang produk kulit itu sudah menjadi produk bisa dikatakan produk kesenangan banyak masyarakat Indonesia kan. Betul. Walaupun levelnya mungkin tidak yang bisa dikatakan tidak semua orang punya produk kulit. Betul. Tapi itu jadi pilihan kami karena memang kami ingin menyasar bahwa kami ingin bikin produk yang berkualitas. Artinya apa? Artinya menjadi sebuah filter dulu. Kalau kita pakai bahan kulit, kalau pengerjaannya yang benar pasti berarti kualitas. Kan itu dasarnya. Beda lah kalau kita dengan produk yang mudah rusak atau yang lainnya, itu pasti dikerjakan sebagus apapun yang mudah rusak. Oke. Artinya ketika dan tujuannya dulu kayu dengan kulit itu lebih awet kulit Mas. Kayu dan kulit lebih awet kulit. Jelas kalau itu untuk produk buku ya. Dan juga simple. Satu juga kemana-mana nggak masalah. Coba jangan bawa buku kayu. Ya. Nah kita pilih kulit itu karena dulu kami juga mencoba mengambil kesempatan bahwa kita menemani teman-teman yang lagi booming wisatanya, ya kan, jalan-jalan wisata. Jadi kami coba menemani dengan konsep jurnal wisata. Jadi jalan-jalan sambil menulis. Supaya apa? Supaya meninggalkan kenangan itu manis ketika main ke pantai, atau main ke gunung. Siapa temannya? Ya buku yang buat menulis jurnal maksudnya seperti itu. Kalau ini Mas Andi, kulitnya sendiri, itu kulit asli, kalaupun asli, kulit apa saja yang dipakai Mas selama ini, selama Ken Andi? Kami memang fokus di bahan yang asli. Oke. Ya, jadi memang kulit tidak pakai istilahnya sintetis. Nggak pakai. Sampai sekarang belum pernah pakai. Dan kalau yang dipakai apa saja, kebanyakan kami sapi. Sapi. Terus lokal yang jelas kami memang pengen banget atau brand lokalnya yang masih ngangkat ya. Dari bahan pun kami dari lokal. Banyak kami dari Ngawi. Dari Ngawi ya. Terus kulit apa saja ya kami banyak, ada domba, ada kambing, ada sapi, ada tiga itu sebenarnya yang rutin kami bikin, cuman yang paling banyak atau yang banyak kita kerjakan adalah kulit sapi Mas Bayu. Kenapa Mas? Maksudnya apakah di kulit domba, kambing, sapi itu ada tingkatan sendiri-sendiri Mas? Sebenarnya banyak penjelasan itu, tapi yang kami pilih yang paling pas untuk cover jurnal itu sapi. Paling pas kenapa? Karena ketebalan dan juga mungkin perawatan lebih mudah di sapi. Nah, karena kalau domba, kalau kambing itu lebih tipis Mas. Lebih tipis. Artinya kita untuk bikin konsep jurnalnya mungkin bisanya satu model atau terbatas lah. Tapi kalau sapi kita bisa punya karena ketebalannya enak, standar, pas. Ya artinya nggak berat, nggak tipis, nggak ketebal banget, nggak tipis banget. Berarti kalau kayak jaket itu kambing, domba. Ya, kalau sapi nggak jarang ketebalan. Ketebalan. Ya, Berat ya. Berat.
Kalau ini Mas, jenis produknya aja apa aja Mas sampai sekarang nih? Kalau Kenandi kan fokus di jurnal sebenarnya. Kalau brand Kenandi fokusnya di jurnal. Di jurnal. Di jurnal. Jadi kalau mau tanya di kami Kenandi, ya udah fokusnya di jurnal. Di jurnal. Cuman apakah kami bikinnya ini? Yes, Kenandi menggabungkan alat sebenarnya tadi kayak pensil case-nya. Oh gitu ya. Pokoknya kan lah apa? Temannya jurnal lah. Oke. Cuman kami juga punya apa namanya? Kami juga bikin yang lain, tapi tidak di brand Kenandi ya. Kayak taras, kayak apa ya? Tempat kartu, tumpah, spon case dan sebagainya kita bikin. Cuman itu tidak di brand Kenandi. Tapi emang semua dari kulit ya Mas? Yes, di brand ya. itu Nah, semua dari kulit ya? Betul. Keren ya. Kedepannya Mas, maksud saya selain emang tadi main di jurnal berarti terima custom Mas Kenandi atau seperti apa? Memang kami berawal dari custom. Dari PO. Jadi memang sampai sekarang pun kami juga Custom ya. Iya, custom. Jadi seperti slogan kami, bahwa kami akan buatkan jurnal seperti keinginan Anda. Nah ini memang jargon kami. Jadi apapun yang ingin request kami akan wujudkan. Jadi sebuah jurnal kesayangan Anda gitu kan. Jadi memang kami fokusnya di custom sebenarnya. Cuman kita melihat ke depan ataupun beberapa klien ataupun mengharapkan bahwa buat jurnal itu jangan lama-lama gitu kan. Saya pesan besok kirim. Nah, kami nyiapkan yang ready stock. Nama akunnya kami di Kenandi Ready. Nah, ini yang khusus ready stock. Jadi kayak galeri gitu Mas, cuma di Instagram. Jadi memang nanti ambil bagi yang ready mana, harganya udah ada, ukurannya ada, komplit warnanya udah ada, tinggal ambil pesan besok kita kirim. Oke. Gitu. Oh gitu. Itu kami main. Kalau ini Mas, misalnya nih saya mau custom Mas. Ya. Butuh berapa lama Mas Andi? Sekarang sekitar paling cepat ya 5-6 hari. 5-6 hari. Ya, paling cepat. Misalnya saya mau diukir, mau di apa, 5-6 hari itu Paling sudah cepat. cukup ya Mas. Paling cepat. Kalau patokan harga Mas, di Kenandi sendiri dari berapa sampai berapa ya? Apa ya? Harga sebenarnya kami mulai dari ya macam-macam custom. Kalau custom memang harganya sesuai dengan request. Oh iya betul. Jadi memang ada untuk patokan harga memang itu agak susah kita sampaikan karena memang berbeda-beda. Okay. Ada yang 100 ribuan, ada yang memang sampai satu buku itu hampir 1 juta ada. Oh Gitu kan. Itu ringan. Cuman memang itu tidak bisa kami ukur ya harganya. Betul. dari segi apapun karena itu permintaan konsumen. Oh iya, Ada sesuai kesepakatan dengan dengan konsumen atau klien bahwa model seperti ini yang diminta. Dan durasinya selama ini yang diminta dan seperti itu. Gitu sih. Berarti kalau buat cover jurnal Mas Andi juga nyediain bukunya Mas? Iya itu sudah satu paket. Oh sudah satu paket. Jadi misal saya pesan bukunya habis gitu, saya kemana? Ke Mas Andi menyediakan ya pasti? Kami selalu produksi. Oh selalu produksi ya? Dari segala ukuran dari A6 sampai P5 kami produksi. Produksi ya. Iya. Jadi pelanggan juga tetap nanti ini ya Mas. Maksudnya nggak usah khawatir lah kalau misalnya bukunya habis ya. Kami akan kirimkan. Nah ya, Wah. karena sistemnya refill ya tinggal kontak kami akan Kirimkan ya Mas. Ya, sesuai dengan pesanan. Mas Andi, kalau untuk Kenandi World sendiri Mas, pemasarannya nih sudah sejauh apa dan media apa aja sih yang dipakai Mas Andi kalau boleh tahu? Oke, jadi fokus kami sebenarnya di pasar nasional. Di pasar nasional. Fokus kami di pasar nasional. Dan sampai hari ini kalau ditanya udah sampai mana, alhamdulillah jurnal kami sudah sudah satu Nusantara. Mantap. Iya hampir seluruh kota di Indonesia sudah ada klien kami, sudah pengguna di kami. Artinya kami sudah melayani, karena kami konsepnya melayani. Jadi memang itu kalau medianya apa, memang kami kan memang berawal dari medsos ya, salah satunya Instagram. Ya, jadi memang berawal dari situ sebenarnya. Dari situ. Ya kami punya toko di situ. Bahkan yang di sekarang pun kami toko di situ. Gitu kan di situ. Terus setelah itu kami coba untuk off store ya. Off store. Ya satu pusatnya ada di Prambanan ini. Ada di Sleman, kita ada di bawah di Sprindak. Di Sprindak. Gitu. Terus yang
yang sebenarnya kami juga kerjasama dengan salah satu outstore di sana namanya Toko Barang-Barang Store. Barang-barang store di Nah, itu di daerah mana ya, kok lupa. kota atau Bandung? Alun-alun gitu, Heeh. selatan dikit itu, ke arah S2 itu daerah mana Mas? Itu di Pura? Ya, daerah situ. Oh, oke. Daerah situ, ada di sana situ. Itu di Jakarta juga ada. Di Jakarta ini ada, jadi di Jakarta ada satu link, cuman dia kebetulan dia punya banyak tempat. Nah, Saya ini Mas, jadi sebelum ini juga saya sudah melakukan riset sedikit nih. Jadi kalau saya lihat dari Instagramnya Kenandi World tuh kan, saya melihat banyak banget sih kerjasama sama instansi, ngerjain instansi ataupun salah satu perusahaan migas besar ya. Itu kok bisa Mas? Itu gimana Mas ceritanya kok? Apa ya, kadang kan tidak terbayang ya, kita tiba-tiba bisa dapat klien besar gitu. Bisa cerita nggak Mas Andi gimana prosesnya, atau emang mereka melihat produknya Kenandi dari mana? Iya. Terima kasih sih, dan itu apa ya, menjadi rasa bersyukur kami yang besar Mas Bayu, bahwa kami bisa bergandengan atau bisa bekerjasama dengan beberapa instansi ataupun kementerian ataupun perusahaan-perusahaan yang mungkin levelnya sudah lumayan tinggi di Indonesia ini. Itu kami yang malah terima kasih, kami yang merasa bahwa kami merasa terus ingin melayakan diri untuk melayani mereka. Kalau tanya berawal dari mana, mungkin itu rezeki ya, karena memang ya awal kami semua dari Instagram. Jadi memang kami tidak bisa proposal atau apa, atau mungkin kami juga bisa mengklarifikasi beberapa klien kami yang memang sudah menjadi klien kami dari dulu, mungkin bisa berbeda dengan sejawat yang ada di Jakarta, di Bali. Jadi saya pikir bukan tiba-tiba juga sih Mas, mungkin kami juga berproses dari awal, dari tahun 2016 itu kami selalu membangun trust, ketika kita jualan online ataupun kita medsos, itu yang pertama kali penting yang kami concern adalah satu, trust. Yang kedua adalah bagaimana kepuasan konsumen yang tanggung jawab sampai kapanpun. Biasanya itu berbisnis itu apalagi online. Jadi trust dan kepuasan. Jadi kalau belum puas, jadi ada satu cerita sih, mungkin nanti kita ada ceritakan bahwa beli jurnal di kami itu kalau belum puas belum selesai. Oke. Harus kami puaskan sampai mereka puas. Sampai mereka puas ya Mas. Ya, itu di kami. Pernah ada Mas, maksud saya kayak misalnya saya pesan ada sedikit kesalahan atau apa di produksi, itu servis yang Mas Andi berikan tuh garasi seperti apa Mas? Ya, sering banget yang namanya kita kebanyakan handmade Mas. Itu artinya ngantuk itu pasti bisa bikin iya, betul. atau capek betul. Atau dikejar deadline. Salah satunya penyebabnya itu. Iya, betul. Dikejar deadline itu yang buat kami merasa tidak membuat kerajinan lagi. Kan diburu-buru akhirnya ya kami harus bikin bagus tapi dengan waktu yang cepat. Ini secara manusiawi memang kami pasti dekat dengan kesalahan. Ya human error itu sering ya. Dan ketika ditanya sebenarnya apa, tadi saya sampaikan di depan bahwa ketika jurnal Kenandi ini kami tidak jualan Mas, seperti apa ya, bahwa kami hanya memberikan tentang laba atau apa enggak. Kami itu ingin cari saudara. Jadi kami ingin cari dulu luar biasa kami. Jadi memang dari bagaimana teman-teman admin yang megang apa adminnya, itu memang bahasa kami adalah bahasa bukan bahasa jualan. Kami harus merangkul mereka jadi saudara. Mau beli mau enggak tetap jadi saudara. Iya, betul. Makanya servis kami bahwa harus sampai sama. Jadi ada salah pun kami kirim lagi free. Kami buatkan berlaku. Ini tadi menarik Mas Andi, yang Mas Andi bilang kerajinan ya. Itu kan dibutuhkan benar-benar handmade, dibutuhkan waktu lah ibaratnya. Kita kadang nggak mau kerajinan, oke lah mungkin kita analogikan sedikit dengan seniman. Butuh waktu, tidak bisa diburu-buru. Sedangkan mau nggak mau kita namanya berusaha, ujung-ujungnya adalah kita masuk ke industri. Gimana Mas Andi nyiasatin tadi Mas, kayak tadi cerita, jadi wah pokoknya 5 hari jadi ya pesanan 100. Kalau kita ngomongin kerajinan itu kan nggak bisa diburu-buru, tapi kalau kita ngomongin industri kita harus memberikan servis. Ada siasatnya Kenandi gimana Mas?
Jadi gini, tetap bahwa pedoman kami, nafas kami, artinya bahwa tetap kita berkesenian gitu. Artinya kita itu pertama dulu yang harus kita lakukan. Dan artinya apa? Artinya ketika kita dapat orderan banyak dan diburu-buru, jangan sampai kita meninggalkan nilai seni itu. Oke. Nah, caranya gimana? Kami atur strategi bahwa kalau kami mengerjakan berdua, jelas itu tidak akan menjadi nilai seni. Seninya hilang. Artinya apa? Artinya ya jelas kita mengerjakan orderan banyak dan waktu yang singkat hanya berdua, nggak mungkin. Makanya kami konsep di Kenan itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu apa? Jadi kami konsepnya bukan kok punya karya banyak, enggak. Kami ya seperti ini, tapi kami mencoba memberikan wawasan baru pada masyarakat sekitar ataupun pemuda sekitar yang memang punya waktu, nggak harus banyak sebenarnya, punya waktu dan mau, nggak harus banyak, sepulang kerja bisa atau sambil kerja bisa, atau ibu-ibu rumah tangga yang memang dia tidak banyak mengerjakan aktivitas di rumah, ataupun setelah kerja dia punya banyak waktu di masa lain masak, kita coba ajari mereka. Nah itu dari menjahit, memotong kertas, melipat kertas, atau bikin pola, atau potong bahan, itu kan yang sederhana. Artinya tidak butuh sesuatu yang harus berimajinasi lama, kan enggak. Itu di kami saja yang bikin konsep itu. Tapi mereka membantu kami untuk tadi menjadi industri. Kalau dulu kami kerjakan semua mas sendiri mas, potong kan fotonya manual nih, potong kertasnya nih. Nah kalau kami bayangin, kami mikir konsep aja udah 3 hari, ya kan? Belum tambah potong pola, potong ini, tambah hari lah nggak. Kalau udah dibantu oleh teman-teman yang membantu kami dalam konsep pemberdayaan tadi, artinya kami hanya lama di konsep dong. Sama mungkin finishing, karena pengerjaan semua udah dibantu tim. Saya anggapnya tim, mau ibu-ibu, mau siapapun itu tim yang handal, karena nanti teman-teman mereka nggak ada apa-apanya. Kecuali hanya order satu beda mah, gitu kan. Tapi kalau tadi bilangnya industri, nilai sini nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Jangan sampai hilang. Jadi makanya kami selalu bilang tadi di awal bahwa kami nggak melulu cari laba mas. Artinya ya kami harus terbuka sama klien. Kalau memang nggak mampu ya bilang mampu. Ini yang paling penting. Jangan sampai mas 10 hari sama bikin 100, ya kalau nggak bisa. Ya nggak apa-apa, jangan sampai sudah wah itu yang mana nggak bisa itu. Ya emang nggak bisa, kita bilang nggak bisa, nggak standar mas. Artinya apa? Artinya impactnya ke kami nanti. Iya, malah nggak puas malah. Ya itu yang saya bilang tadi bahwa nilai seni harus diberikan. Tidak hanya seni berjualan dari laba, tapi bagaimana? Bagaimana kita mempertahankan konsumen itu juga harus ada dasarnya, harus ada standarnya. Nanti kami ada kontrol seperti itu. Ya kalau memang nggak mungkin walaupun punya 1.000 ya nggak apa-apa, karena jadi kami itu baik. Ya ini mungkin juga bisa jadi pembelajaran maksudnya ke teman-teman lain ya, pelaku usaha lain juga yang emang mungkin bersinggungan dengan seni ya. Itu juga kalaupun emang konsep awalnya adalah berkerajinan, berkesenian, tetap paling nggak prinsipnya dipegang ya mas ya. Walaupun kan kalau kita ngomongin industri itu kan udah pasti fast moving ya. Ya, semua serba mesin. Iya, semua mesin. Dan Dan apa kami anti mesin? Enggak, kami juga nggak anti mesin. Kami malah ingin berkolaborasi sebenarnya. Iya, cuman memang ada hal-hal yang dikenali yang kami pertahankan, bahwa handmade, bahwa kita potong manual, sebagainya itu kami pertahankan. Karena kami ingin terus apa ya, istilahnya mengenalkan kami bahwa kami itu seperti ini. Tapi apakah kami menolak mesin? Enggak juga. Enggak juga. Nggak boleh mas. Nggak bisa. Ya? Kami harus berkolaborasi saya pikir. Walaupun ada batasan, gitu kan. Karena memang kita punya brand, kita punya karakter, situlah yang harus kita jaga masing-masing. Nggak bisa mesin datang terus merusak karakter kita, nggak mungkin. Ya, mungkin. Jangan sampai. Tapi kita kalau bisa mesin datang membuat karakter kita semakin kuat. Betul. Seperti itu. Jadi ini nggak sih mas, saya malah jadi kayak kepikiran ada sedikit ungkapan. Ya. Apakah ketidaksempurnaan itu menjadi sempurna? Maksud saya gini, kalau kita motong, contoh aja dengan mesin itu pasti sempurna ya. Perfect lah. Perfect ya. Tapi kalau kita motong dengan manual, pasti ada aja yang misalnya kita gunting dengan tekanan kita menggunting sama pelan atau keras kan itu berdampak gitu. Jadi, Nek, menurut Mas Andi, gitu nggak sih mas? Maksudnya ketidaksempurnaan itu malah menimbulkan sempurna, iya nggak sih mas? Atau seperti apa mas? Ya, kalau kebanyakan masyarakat kita sih masih menganut asas bahwa
rapi, bersih itu presisi itu sempurna. Oh. Kebanyakan begitu ya, masyarakat kita masih menganggap bahwa kalau kita punya halaman itu kalau ke konblok gitu kan itu adalah bagus kan begitu. Nah, kalau kami melihatnya dan kami juga ingin sharing masalah ini dengan siapapun di sini dan bahwa kita punya halaman itu kalaupun kita biarkan dengan tanah yang begitu beceknya atau dengan tanah yang ditumbuhi rumput-rumputan ilalang, tapi dengan kita konsep yang benar itu menjadi sebuah sempurna menurut saya. Karena kenapa kita nggak konblok atau kenapa kita beli tanah, artinya ada sebuah dasar yang kita pilih. Sama kalau kita beli di produk ya, produk handmade itu kebanyakan dipotong pakai pisau ataupun pisau pon ataupun gunting. Nah, memang kalau kebanyakan orang itu bisa dianggap tidak presisi, ya kan? Betul. Tapi justru itu, ya saya bilang bukan sempurna sebenarnya, kalau saya lebih nggak sempurna, karena kalau sempurna itu milik idealis masing-masing menurut saya. Oh iya betul. Jadi lebih ke ini adalah karakter yang kita bangun baru menurut saya. Jadi bahwa ketidakpresisian itu bukan ketidakrapian. Nah ini yang paling penting. Jadi bukan berarti presisi itu tidak rapi juga, atau tidak presisi itu adalah tidak rapi, tidak. Jadi saya pikir bahwa kata pemotongan kami dengan jurnal dengan potong tangan gitu kan, handmade, ternyata banyak orang yang pengen dibikin seperti itu gitu loh. Bahkan sama, nggak bisa saya jawab. Betul. Nggak bisa mas, kayak gitu nggak bisa. Sekarang kita ngelukis ya, ataupun Pak Afandi yang soal itu ngelukis itu, suruh lukis lagi 5 nggak mungkin sama. Betul. Nggak mungkin sama. Nah, banyak orang belum sempurna lukisannya, padahal nggak sama, ya kan? Jadi bisa juga kata-kata yang sampaikan Mas Boy tadi bahwa ketidaksempurnaan itu bisa bikin sempurna, iya, bagi yang menghilangnya itu, gitu kan? Tapi bagi yang tidak setuju ya banyak mas. Sempurna itu ya rapi, potongannya cepat, gitu kan? Rapi lah, wangi, gitu kan? Mandi 3 kali sehari, gitu kan? Tapi ada juga yang mandi 10 kali itu sempurna gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau ngomongin itu kompleks mas, artinya lebih ke masalah apa? Kita kembali ke masing-masing. Betul. Cuman harusnya jangan sampai ada kotak-kotak bahwa yang rapi itu adalah presisi. Betul. Yang tidak rapi adalah tidak presisi. Nah ini yang saya pikir saya tidak setuju. Jadi ini mas, saya keinget ya karena saya suka musik jazz, Mas Andi sedikit cerita ya. Okay. Sama kayak tadi Mas Andi cerita Afandi, nggak mungkin dia bisa goresannya sama. Ini juga kayak musisi jazz, itu disuruh main lagu yang sama itu nggak bakal bisa. Karena ketika dia main lagu pertama kali, yang keluar adalah improve dia, mood dia ketika itu. Betul. Besok dia manggung lagi. Misalnya hari ini moodnya oke, besok moodnya sedih, bakal berbeda. Mungkin seperti itu mas ya, malah ya akhirnya ada pasarnya masing-masing ya. Maksud saya orang yang mungkin senang dengan musik jazz akhirnya mengerti, oh iya karena emang improvisasi itu muncul dari hati. Gitu ya kali mas. Itu yang dinamakan seni tadi seperti itu. Tapi kalau cuma memang nggak semuanya bisa menerima. Makanya kami di Kenali coba menaungi hal itu, artinya bahwa kami nggak ingin mengkotak-kotakan konsumen. Betul. Bahwa kami malahan merangkul semuanya. Bagi yang senang formal, ya kami akan bikin formal. Gitu kan. Bahkan seformal yang Anda minta, serapi apapun yang Anda minta, karena setiap orang pesan itu dengan karakternya masing-masing. Iya kan? Artinya kami nggak akan menjudge bahwa yang rebel itu yang keren atau yang sempurna atau yang basic yang dinamis itu produk kami yang dinamis itu adalah yang paling bagus, nggak juga. Ya kami seperti slogan kami bahwa kami akan membuatkan keinginan Anda sesuai dengan berusaha kalau bisa lebih ekspektasi. Ini yang kami kerjakan baik. Mungkin itu jadi value-nya Kenali juga mas ya. Merasa nggak mas itu salah satu value-nya Kenali? Kalau ngomong strategi di positioning, ya kami bisa ya. Untuk bisa itu juga value kami. Kalau untuk ngerasanya saya pikir biar masyarakat yang menilai ya, konsumen yang menilai. Kami mempertahankan value itu sampai kalau nggak kami pertahankan. Covid mas. Oke, serem ya. Mbak Corona. Yes, serem ya dengernya ya.
Nek corona serem Mas, tapi nek ono Mbak ki kok rada ayem. Tapi ya tetap serem. Sebenarnya nama Corona itu menarik karena saya suka salah satu produk Ya. Corona, mobil Corona itu saya suka. Kan ada produk yang dikonsumsi juga itu Mas Corona. Apa itu? Corona juga. Apa itu? Oh iya, Oh, iya. oh iya. Artinya sebenarnya nama Corona kan nggak asing ya di telinga saya. Nah, saya juga suka mobil lawas mah. Corona. Ya, walaupun nggak punya, tapi kan suka boleh ya. Oh, boleh. Terus akhirnya punya Toyota Corolla sih, modelnya Corolla nggak Corona, deket-deket ya. Yang Itu kan, umurnya sama Mas. itu kan satu Adik kakak ya? satu milik Toyota, itu iklannya biar di invoice tuh. Apa sih dia Toyota ya. Cuman menjadi ngeri ketika di tahun 2020 ya. Corona menjelma ataupun dinamain oleh orang-orang yang berkompeten di situ menjadi sebuah apa? Yang mengerikan ya. Horor sih, memang horor ya. Terus dampaknya Mas, maksud saya kalau ngomongin dampak semua kena ya Mas. Jadi gimana Mas nanti Mas dengan corona ini, maksudnya menyikapinya, terus bisa cerita nggak Mas, mungkin ya ini juga buat pelajaran teman-teman pelaku usaha lainnya, ketika bulan-bulan pertama corona, terus itu apa yang terjadi dengan kayak nanti? Saya yakin sebagian besar pelaku usaha di tanah air ini ataupun di luar tanah air itu terdampak. Betul. Cuman takarannya yang berbeda. Betul. Ada yang sampai jual aset, kan? Ada yang sampai ngeluarin karyawan ataupun penting, ataupun ada yang bertahan tapi tidak normal, gitu kan. Atau malah ada pelaku usaha yang benar-benar pandemi ini menjadi sebuah keuntungan, kan banyak juga. Betul. Banyak juga loh. Jadi enggak, kan selama ini yang digawan isunya kesedihan terus. Tapi enggak loh, ada loh pelaku usaha yang memang ini malah bukan diharapkan, tapi ini aji mumpun. Artinya ya banyak kan produk-produk kesehatan kan sekarang laris banget ya. Betul. Ya, artinya enggak semua loh. Makanya kalau ditanya ke Nandi, ya ke Nandi ikut di rombongan yang terdampak sebenarnya. Terdampak, tapi alhamdulillah tidak apa ya, dalam arti ya bagaimana terdampaknya ya kami di bulan Maret sebenarnya. Di bulan Maret memang kayak di bulan pertama kami berkenalan dengan wabah ini, ya saya pikir kami pelaku usaha hampir semua terkena banyak sih. Ya kalau terdampaknya apa pastilah penurunan omset itu. Tapi mungkin itu bisa dikatakan ya, omset kan bisa banget ya. Penurunan pekerjaan produksi, ya. Penurunan pembuatan produk, ya. Kalau omset kayak orang jualan banget ya, kayak jualannya apa ya. Jadi lebih ke kami menjadi agak slow Mas. Karena yang kami kerjakan itu tidak banyak seperti yang biasa kami kerjakan aja sih. Jadi terdampaknya di situ. Terus bagaimana menyikapi ya kami sikapi dengan rasa bersyukur yang besar saja sih. Ini apa ya, jujur ya, dalam arti memang kalau boleh terbuka ya wajar aja sebagai manusia terdampak. Tapi saya yang ada di depan kayak gini mewakili kawan-kawan yang ada di tengah dia gelisah juga memang. Gelisahnya sebagai apa ya, yang di depan dibahas teman-teman untuk masalah masa depannya nanti bagaimana, apalagi berkaitan dengan ekonomi ini kan cukup parah. Nah ini gelisah juga sebetulnya Mas. Di bulan Maret itu kami gelisah. Saya. Cuman saya meyakinkan ke teman-teman bahwa ini saatnya kita banyak bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita nggak punya banyak yang dikerjakan, saatnya kita rebranding, saatnya kita muatin branding, saatnya kita konsolidasi kalau bahasa orang-orang sana ya. Jadi kita berkumpul, kita bertemu, kita ngobrol dengan tim bahwa ini saatnya kita banyak untuk melihat ke belakang apa yang kita kerjakan. Oh iya, betul. Untuk apa? Untuk menyebut hari depan. Betul. Jangan sampai kita sama terus. Setiap bulan ya cuma gini-gini aja, enggak kita bikin produk yang baru. Itu yang kami sikapi terus selama bulan-bulan di mana pandemi cukup heboh di Iya. Salah satu ini Mas, waktu itu saya lihat di Instagramnya juga Mas Andi buat hamper. Ya. Apakah itu salah satu ide kreatif inovatif dari keselowannya itu ketika ini pandemi, atau emang sebelumnya sudah merupakan ide bisnis yang sudah ada tapi baru terlaksana
mendekati Lebaran. Jadi kalau ngomongin hamper Mas Bayu, Hmm. sebenarnya udah lama. Udah lama ya. Kami udah bikin itu terus sebenarnya. Oh, Udah bikin terus. Ah. Khususnya di dua momentum, satu Natal dan Tahun Baru, satu lagi Lebaran. Itu pasti bikin. Pasti bikin. Itu pasti bikin. Cuman ketika pandemi ini kami bikin konsep yang berbeda. Kan Lebaran nih. Oh iya, kemarin Kan Lebaran kan pandemi ini kan Lebaran. Maret terus Lebaran ya, Iya, setelah betul. itu ya. Nah, di situ kami tidak ingin bikin hamper yang seperti kemarin. Kami coba menangkap situasi, bukan mengambil peluang, bukan. Kami menangkap situasi, karena peluang apa yang mau diambil? Peluang pandemi kok gitu kan. Iya. Tapi situasi aja yang kami ambil, bahwa campaign di sini yang kami bangun, bahwa produk lokal Indonesia yang dijual oleh itu insya Allah aman. Standarnya apa? Standarnya itu dengan ya kita harus sesuai protokol pemerintah, bahwa kita harus disinfektan, kita harus pakai masker, kita harus clean terus, kita harus apa ya, pokoknya harus bersih lah. Bengkel kami harus bersih. Maka muncullah ide bikin hampers itu, bahwa hampers kami ada yang teh hampers sama yang lain coffee hampers. Coffee hamper. Ya ada dua, teh dan kopi Mas. Kenapa? Kami kerjasama dengan beberapa pengrajin dan juga teman lah. Pelaku usaha tadi pernah juga satu Ruperi itu, Mbak Kristina itu bikin apa keramik dari muk-muk itu, kami ajak kolaborasi itu aja. Ada juga kopi dari Melting Pot Yogyakarta itu dia punya komunitas kopi gitu lah. Nah, ya kami pakai kopi Aceh kayak gitu. Jadi kenapa kopi dan teh? Jadi itu kan sempat ada peraturan pemerintah kan, situasi itu membuat bahwa dilarang mudik, dilarang ketemu. Iya, betul. Bahwa nggak usah khawatir, kayak nanti akan membuat masalah itu selesai. Bahwa silaturahmi nggak akan terputus. Dengan apa? Dengan memilih hampers kami atau dengan berbagi barang kami dengan hampers kami. Kasihlah mereka. Kita nggak perlu ketemu, tapi hadiahnya yang ketemu. Ada buku di sana, ada notebook, satu paket notebook, ada kopi, ada mug, atau ada teh, ada mug, ada buku, ada kopi, ada grinder, ada jurnal. Jadi sambil ngejurnal, ngopi, bikin kopi, jurnal. Satunya ngeteh, pakai mug cantik lagi. Nah, jadi memang kami ingin berusaha menjawab sebuah situasi aja seperti itu. Itu maksudnya. Ini juga Mas ya, maksudnya juga akhirnya juga ada strategi kolaborasi ya Mas. Yes. Emang juga kita sebagai pelaku usaha juga jangan menutup itu ya. Kolaborasi itu butuh ya Mas. Oh nggak boleh tidak ya. Nggak boleh tidak. Artinya saat ini saatnya kolaborasi. Bahkan ke depan menurut saya bahwa kolaborasi itu menjadi kunci menurut saya untuk bisa eksistensi. Ya karena apa? Karena memang ini zaman digital Mas. Zaman semua bisa bikin apapun sebenarnya. Betul sih, betul. Masalah kualitas monggo, itu personal. Tapi bikinnya semua orang Pasti bikinnya. bisa ya. Tapi kalau kita kolaborasi, orang bikin apapun, atau orang bahkan sama, kalau kita bisa kolaborasi bareng, saya pikir kita akan hidup berbareng. Mungkin sederhananya adalah dua pasar ditemukan menjadi pasar yang lebih besar. Mungkin gitu ya Mas ya. Kita mengumpulkan pasar yang banyak. Lebih besar kan jadi Iya, pasarnya. iya, betul. Oke Mas Andi, jadi gini Mas, kan tadi Mas Andi cerita semua UMKM terdampak ya, salah satunya juga kayak Nandi. Ada ini nggak Mas harapan untuk pemerintah mungkin terhadap teman-teman pelaku usaha, mungkin Mas Andi atau teman-teman pelaku usaha lainnya, apa ya yang bisa pemerintah lakukan gitu? Ada bayangan nggak Mas Andi atau mungkin masukan buat pemerintah gitu? Oke. Yang jelas sebenarnya satu sebenarnya yang pengen mungkin kami sampaikan juga, saya kan ini suara kawan-kawan di luar sana juga ya, entah itu pelaku UKM ataupun masyarakat yang tidak berkecimpung di UKM atau UMKM ya. Yang jelas pemerintah mohon lebih serius lagi lah menangani pandemi ini. Jadi itu saja kuncinya. Jadi begitu pemerintah itu berhasil memutus rantai penyebaran COVID atau bahkan menghilangkan sama sekali, saya yakin semua akan berdampak bagus gitu. Itu yang pertama. Jadi
pemerintah pusat sih pengen saya bahwa lebih serius lagi, lebih concern lagi penanganan pandemi ini, bahwa artinya memang tantangannya berat, kita tahu, kita semua paham. Cuman apakah hanya sekedar kita paham dan tahu terus pemerintah akan diam saja, tidak melakukan sesuatu yang lebih ekstra lagi? Ya saya pikir pandemi ini tidak akan pernah selesai, berujung ke semua masalah gitu, termasuk UMKM. Nah kalau bicara UMKM, saya pikir di bawah beberapa kementerian yang terkait ya, satu Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, saya pikir monggo ya, itu saya pikir panjenengan yang di atas ini yang harusnya lebih paham betul menangani solusi iya semacam ini. Tapi kalau saya belum ada saran, ya segera saja diklasifikasikan, kelas-kelaskan nih pelaku UKM saat ini yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau di Sleman ya di Sleman, segera dikelaskan. Kelas ini bukan kelas yang untuk baik dan buruk atau level apa, level 1, 2, bukan, tapi dengan dinas terkait mengerti kelas atau mengerti ruang masing-masing usaha ini, saya kira solusi itu akan segera cepat ditangani. Karena kalau kita hanya hantam promo istilah orang kami atau kita kasih solusi satu, belum tentu bisa diterima semua pelaku UKM karena ruangnya beda, levelnya jauh mana beda, proses historinya beda, bahkan misinya beda. Ini nggak bisa hanya dengan satu solusi atau satu ide, tapi tentunya kita harus melihat benar. Nah solusinya terkait konkretnya apa itu saya sendiri harus juga melihat bahwa ruang apa yang diperlukan. Kalau saya pribadi nanti ruang trust yang dibangun melalui media itu mungkin bisa campaignkan sama dinas terkait juga tentang bahwa pelaku usaha yang berkecimpung di media online ataupun medsos ataupun semi online itu dikuatkan bahwa mereka itu steril, mereka ini bersih, mereka ini aman dari corona, mungkin seperti itu. Jadi itu penting, campaign itulah yang mungkin nanti akan bertemu dengan campaign personal yang dimiliki ruang-ruang industrinya masing-masing. Nah ini yang harusnya bekerja bareng tentang campaign tadi. Jadi jangan hanya sekedar bahwa beli dong atau bangga buatan Indonesia atau apa atau seperti itu. Kalau hanya itu saja, orang masih belum percaya karena pandemi ini semakin hari semakin naik. Betul ya. Ini urusan trust, ini masalah kepercayaan. Jadi masalah bagaimana penanganan pandemi ini tuh efeknya di masalah orang itu jadi tidak percaya membeli sesuatu karena takut. Betul. Jadi saya pikir harus ada campaign mengenai hal ini, tidak hanya sekedar suruh orang pakai masker, suruh pakai ini. Bila kalau orang usaha kan nggak hanya sekedar maskeran, betul. Tapi bagaimana menjamin produknya itu adalah steril ataupun aman dikonsumsi ataupun dipakai oleh konsumen. Gitu sih. Ya Mas Andi, tadi jadi beberapa masukan ya Mas ke pemerintah. Untuk ini sih Mas, mungkin ada pesan-pesan terakhir Mas Andi untuk teman-teman pelaku usaha, mungkin kata-kata penyemangat atau motivasi atau mungkin sekedar sharing apa yang sudah Mas Andi lakukan untuk bangkit. Mungkin nggak bisa normal seperti dulu ya, tapi paling nggak, ayo kita bergerak lagi deh, gitu. Ada Mas? Ya yang jelas mungkin ini sharing aja ya Mas. Kalau pasar mungkin terlalu ini ya berat ya, karena saya yakin kami juga masih banyak belajar Mas Bayu. Ini sharing saja buat kawan-kawan, kita bareng-bareng yuk. Kita sekarang udah saatnya kolaborasi. Saya pikir itu kunci. Saya tadi sampaikan bahwa kolaborasi adalah kunci bahwa untuk kita bertahan di tengah pandemi ini. Saya pikir kolaborasi ini menjadi sebuah kunci untuk saling membantu. Jadi yang paling penting pertahankan produk, pertahankan karya. Jadi jangan sampai ketika pandemi ini kita beralih fungsi itu jualan A, B, C, D, tapi kita melupakan jualan lain yang boleh menyambung hidup, itu wajib. Untuk jualan yang lain di tengah pandemi silakan, tapi produk kita yang udah kita bangun bertahun-tahun saya pikir harus kita pegang selamanya. Jangan sampai kita hanya karena pandemi terus kita jualan yang seolah laku di tengah pandemi. Besok lagi setelah pandemi saya nggak laku lagi, bingung memaintain produk dan sebagainya. Jadi saya pikir tidak masalah. Jadi kita ada punya trik lain lah dalam berusaha atau berbisnis. Artinya
memanfaatkan peluang ya, cuma jangan sampai produk yang utama yang pernah kita perjuangkan bersama jangan sampai kita lupakan. Jadi saya pikir pertahankan semangat bareng-bareng dan nantinya saatnya kolaborasi adalah kunci. Itu aja. Kolaborasi adalah kunci ya. Oke Mas Andi, terima kasih. Sebelumnya ini mungkin Mas Andi gimana ya bisa kalau misalnya ada teman-teman nih dari teman-teman sahabat kanal Om Bayu mau nyari produknya Mas Andi, mungkin Instagramnya di mana atau nih galerinya ini di mana Mas, bisa di-mention? Oke, kalau untuk ketemu kami, produk kami sangat mudah. Jadi kalau di Instagram, ya, Instagram itu untuk yang custom itu di @kenandiworld. Terus untuk yang mau ready stock untuk cepat itu bisa di @kenandi_ready. Kalau untuk yang mau main-main nih, karena memang sih Kenandi belum buka untuk umum. Betul, oke. Ya, cuman di 2 offstore kami di Jogja ini udah bisa. Di satu, kalau yang di Prambanan itu yang pusatnya di Prambanan ini belum buka untuk umum. Kalau yang di bawah di Sprindak di Galeri Upakati itu monggo udah bisa dikunjungi. Sama di toko barang-barang store. Nah itu juga bisa dikunjungi. Bisa dikunjungi. Kalau di Prambanan itu untuk sementara belum Mas. Tapi ada Google Map-nya Mas ya? Ada. Salah suatu waktu iya ini kayaknya juga tidak lama-lama kita coba akan buka, cuma dengan protokol yang cukup ketat lah. Betul. Terus ya, atau kalau mau aman atau lebih nyaman pakai aja HP kontak kami, jurnal kan datang langsung ya Mas. Ya itu teman-teman kanal Om Bayu. Jadi sebelumnya Mas Andi terima kasih banget ya Mas udah sharing, banyak banget ilmu yang kita dapat dari yang mulai pengalaman Mas Andi tadi cerita, terus juga akhirnya ada satu kunci ya, mau nggak mau kita juga harus kolaborasi ya Mas. Oke Mas Andi, oke teman-teman, mungkin teman-teman nanti bisa ini ya ditulis di komen siapa sih kira-kira teman-teman pelaku usaha yang mungkin kalian pengen tampilin, monggo tulis di komen, nanti siapa tahu kanal Om Bayu berkesempatan untuk berkolaborasi dengan mereka. Oke, jadi ini udah akhir. Mas Andi terima kasih, salam buat Mbak Ken. Semoga selalu sehat Mas, dan selalu semangat. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video kanal Om Bayu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.